Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Jamaah dimanapun berada, pada pagi menjelang siang yang cerah ini, pada tanggal 6 Juni 2021, Alhamdulillah kita berada di tempat yang nyaman, tenang, tentram di Harau, Sumatera Barat, bersama orang-orang yang menenangkan. Bahagia itu bukan di mana, tapi bersama siapa? So sweet. Hari ini kita sedang bersama dengan Ustadz Al-Nof Dinar, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Lalu kemudian di belakang beliau ada Ustadz Hanafi yang selalu bersama dengan beliau. Banyak waktu keluarga mereka tersita pada setahun ini. Kemudian ada Ustadz Jamal, ada Ustadz Kurtubi, ada Pak Endar Muda yang terus muda, tidak pernah tua-tua. Ada juga Ustadz Tatang, Ketua Pembina Yayasan, dan Pak Is, sibuk luar biasa. Ada apa dengan tanggal 6, Ustadz? Tanggal 6 ini Ustadz, Alhamdulillah sudah 1 tahun YTWU berdiri Ustadz, sehingga ini ulang tahun pertama YTWU. Maka kita ke Harau untuk mencoba evaluasi Ustadz. Kita lihat 1 tahun apa yang sudah kita buat dan kita mau ngapain 1 tahun ke depan Ustadz. Ya, masyarakat kan perlu tahu. Betul Ustadz. Karena ini mengelola uang milik umat. Betul Ustadz. Banyak orang berkecimpung di sana. Apa yang paling penting yang ingin Ustadz sampaikan? Pertama Ustadz, rasa terima kasih karena selama ini kita punya program lebih kurang ada 16 program Ustadz. 16 program selama setahun? 1 tahun, dan masyarakat support. Semua program itu bisa kita katakan berjalan. Banyak impact ke masyarakat, baik secara materi ataupun non-materi. Ya. Maka dalam kesempatan ini Ustadz, mohon izin Ustadz, kami dari Yayasan ingin menyampaikan kepada publik bahwa 16 program ini berjalan dengan baik, disupport oleh masyarakat, dan dana-dana itu ada angka-angka yang perlu disampaikan. Pasti, Ustadz. jelas, Ustadz. terukur. Terukur Ustadz. Beras misalnya, kita kan habis sholat Jumat kedua, setiap pekan kedua. Betul. Saya di Pekanbaru, khutbah. Betul, Habis itu kita bagi-bagi. Selama setahun ini berapa beras? Beras itu Ustadz, kami mencatat sejak November sampai bulan Mei, masuk dana lebih kurang 1.317.392.339 rupiah. Dan sudah kita salurkan Ustadz 1.197.185.100 rupiah. Kemana aja? Kita laksanakan SPBU ini pertama untuk para santri yang ada di pesantren, kemudian anak yatim di panti asuhan, kemudian pegiat dakwah, kemudian para difabel, kemudian para orang-orang yang dengan ekonomi tertentu Ustaz, yang perlu kita support. Alhamdulillah di Pekanbaru 15 kecamatan itu kita upayakan merata para duafa yang ada di 15 kecamatan. Tidak kita prioritas 1 kecamatan atau 1 RT RW saja, tapi kita upaya 15 ini tersentuh Ustaz. Supaya kita selamat dari fazalika ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Betul Ustaz. Insyaallah Yayasan Tabung Wakaf Umat menyelamatkan masyarakat Pekanbaru secara khusus, Indonesia secara umum dari para pendusta agama, yaitu orang yang membiarkan anak yatim tidak makan, fakir miskin tidak bisa tidur, sementara ada orang kaya bisa tidur lelap. Laisa bil mu'min, tidak beriman. Berarti ke depan kita teruskan dan lebih banyak lagi. Kita berharap Ustaz, program ini berkelanjutan. Karena kita rasakan juga Ustaz, kalau lapar itu tidak bisa ditunda Ustaz. Betul. Mesti orang lapar segera dia dapat solusi. Kalau tak ada yang menjembatani, orang lapar tidak bisa diceramahi ya? Tidak bisa diceramahi Ustaz. Solusinya hanya beras. Betul Pak Endar ya? Betul, betul. Orang lapar kalau dia tak segera kita bantu, banyak masalah lain yang muncul Ustaz. Masya Allah. Maka kita berusaha dengan beras ini satu jalan keluar bagi masyarakat kita Ustaz. Kemudian tentang wakaf Al-Quran. Katanya Yayasan Tabung Wakaf Umat memberikan wakaf Quran gratis. Sementara kita lihat di kampung orang beli Quran susah, makan aja payah. Bagaimana? Jadi wakaf Al-Quran ini Ustaz, kita melihat masyarakat kita sebagian sulit mendapatkan Al-Quran. Kemudian anak-anak ingin belajar Al-Quran, ingin menghafal Al-Quran, tapi sulit mendapatkan Al-Quran. Maka kita berpikir, Yayasan Tabung Wakaf Umat berupaya memfasilitasi masyarakat punya mushaf Al-Quran melalui program wakaf. Maka Alhamdulillah Ustaz, di tahun ini kita sudah mengumpulkan lebih kurang dana 589.123.728 rupiah. Setengah miliar. Lebih kurang setengah miliar Ustaz, lebih sedikit. Kemudian sudah kita salurkan sebanyak 242.100.000 rupiah. Masih ada sisa 347 juta
Rp23.728. Kita insya Allah segera cetak Al-Quran, lalu kita bagikan ke masyarakat. Al-Quran kita desain yang baik Ustadz, yang kualitasnya bagus, yang kalau bisa diterima oleh para pelajar Al-Quran, mereka mudah menghafal Al-Quran. Quran dibagikan, tapi yang mengajar Quran tak ada. Apakah Yayasan Tabung Wakaf Umat ada program mengirimkan guru? Kita berusaha Ustadz di Pekanbaru, daerah pinggiran, di pedalaman yang jarang tersentuh, kita kirim dai. Sehingga kita kerjasama dengan para dai yang selama ini sudah konsen di pedalaman, yang konsen di pinggiran, kita support mereka Ustadz. Jika belum ada, kita berupaya memikirkan ada guru mengajar yang sengaja kita kirim dari Yayasan Tabung Wakaf Umat. Sehingga Yayasan Tabung Wakaf Umat ini dia punya ring, ada ring 1, dia ada ring 2. Dan ini ada khusus menerima transfer ke nomor khusus. Ada Ustadz. Sehingga program Al-Quran ada, kemudian ada lagi untuk kafalah guru mengaji, kemudian guru pedalaman Ustadz. Guru ngajar Quran, menjadi imam di pedalaman, dikirim oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dikirim Yayasan Tabung Wakaf dari Umat. Uang masyarakat. Dari uang masyarakat, bukan uang kita Ustaz. Karena kita rata-rata tak beruang Ustaz. Masya Allah. Tapi alhamdulillah masyarakat ini karena kita umat yang bersama Ustaz, umat wahidah, semua program kita ini disupport. Termasuk mengirim dai. Kemarin Ramadan 1 bulan seorang ustadz kita kirim ke suku Talang Mama. Dia hidup dengan masyarakat selama 1 bulan. Bersama dengan masyarakat. Bersama masyarakat, berpuasa, bersahur, berbuka dengan masyarakat. Ini kan Yayasan Tabung Wakaf Umat tidak cukup hanya sekedar bagi beras, ceramah. Dia mesti mengkader orang. Betul. Karena kita ini semua akan mati, akan tua, akan lemah, akan hilang dari dunia ini. Apa usaha Yayasan Tabung Wakaf ke depan? Di antara yang sudah coba kita buat Ustadz, pertama kita bangun pesantren Nurul Azhar yang berada di Jalan Tengku Mahmud, Kelurahan Rantau Panjang, di Kecamatan Rumbai Barat, Pekanbaru. Pesantren Nurul Azhar di atas tanah 1 hektar. Setelah kita kaji dengan konsultan yang paham dengan pendidikan, beliau menyarankan ini tempat masih representatif menerima 240 santri. Lalu santri ini kita dari awal berpikir 240 bisa tinggal di sana. Bisa tinggal di sana dan secara pendidikan itu kondusif. Jadi untuk tahap pertama ini berapa siswa yang diterima Tabung Wakaf Umat? Tahap pertama Ustaz, karena kita masih membangun rumah guru yang kita fungsikan untuk santri belajar, untuk asrama, kita terima 20 santri Ustaz. Tapi nanti ke depan setelah kita berjalan, lalu kita mengkaji ada kekurangan, ada kelemahan, lalu kita nanti melihat bagaimana kemampuan kita mengelola ke depannya, kita upayakan terus meningkat sehingga angka ideal ini tercapai Ustaz. Apalagi kita dari awal pernah berpikir jangan sampai ada orang Melayu tak sekolah. Jangan sampai ada orang Melayu tempat kita hidup ini dia tak makan. Maka orang Melayu yang tak sekolah tapi dia mampu untuk belajar, dia tak ada dana, kita carikan dana untuk mereka sekolah di pesantren kita. Dicarikan dana untuk mereka? Untuk mereka. Saya kan pernah baca tulisan. Iya Ustaz. Ada orang mengelola tanah wakaf umat. Iya Ustaz. Kelasnya dibangun oleh umat. Iya Ustaz. Kantornya, asrama guru, asrama siswa dibangun oleh umat. Betul Ustaz. Setelah berdiri, penerimaan murid baru, pendaftaran 20 juta. Iya Ustaz. Ini seperti itu juga? Kita Tabung Wakaf Umat Ustaz, karena ini sudah aset umat, dibangun oleh umat. Mereka tidak membayar uang pembangunan, uang muka. Yang mereka bayar atau dibayarkan orang tua asuh Ustaz adalah biaya untuk sehari-hari. Makan, minum, orang minum, gaji guru, operasional listrik. Hal itu yang kita carikan dananya supaya orang tua asuh mensupport orang miskin ini Ustaz. Dan pesantren ini tidak ada pemiliknya? Tak ada pemilik Ustaz, pemiliknya Allah Ustaz. Kita cuma nazir wakaf Ustaz. Jadi kita ini tak pernah berpikir bisnis oriented mencari keuntungan dari sini. Yang kita pikirkan bagaimana kita mampu membuat pesantren ini manfaat untuk umat, pahalanya mengalir untuk umat yang sudah berwakaf, orang-orang yang tak mampu bisa bersekolah di situ sehingga mereka punya masa depan lebih baik dengan sekolah di situ Ustaz. Apa aja program-program unggulan Yayasan Tabung Wakaf Umat? Yayasan Tabung Wakaf Umat untuk ke depan Ustaz, pertama seperti yang kita bicarakan barusan, kita ingin sukseskan pesantren Nurul Azhar ini sebagai kaderisasi ulama yang mereka ini di awal kita godok, kita jadikan hafiz Al-Quran 30 juz Ustaz, dan hafalnya mutkin. Sudah itu mampu berbahasa Arab, mahir baca kitab gundul. Sudah itu baru kita hafal Quran 30 juz, bisa kuning, baca kitab, karena kunci dari kitab kuning itu adalah nahwu, sharaf, balaghah. Dia fahami baca kitab, setelah itu dia bebas akses ke Quran, ke tafsir, ke hadis, ke fikih, usul fikih, qawaidul fikih, ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis. Betul Ustaz. Sehingga kita kasih alat, baru kita kasih kitab. Supaya ketika kita kitabnya pun wakaf juga.
Kitab pun kita buat programnya wakaf kitab, Ustaz. Sehingga para santri ini mereka belajar disupport penuh oleh masyarakat. Harapan kita balik mereka mensupport masyarakat. Tamat dari Yayasan Tabung Wakaf Umat, mereka akan kembali ke kampung halaman. Kembali ke kampung halaman. Kita punya strategi, Ustaz. Pertama, mereka ini mesti mengabdi 1 tahun di yayasan. Target kita 1 tahun ini mereka belajar mengelola lembaga. Kalau ada orang mewakafkan tanah, lalu mereka sudah terlatih mengelola lembaga, ini ada tanah wakaf di kampungmu, balik ke kampung, kelola ini, kami akan coaching. Berarti dia tidak hanya sekedar hafal Quran sebagai teacher guru, tapi juga dia belajar manajer dan leader. Iya, betul, Ustaz. Bisa memanage di kampungnya. Kita berharap mereka leader di kampung mereka. Karena mereka datang dari kampung untuk kita balikkan ke kampung, merubah orang kampung. Jadi kalau dia tamat, pulang kampung, dapat mertua punya sawit sejauh mata memandang, dia buat rumah tahfiz. Betul, Ustaz. Gratis macam Yayasan Tabung Wakaf Umat. Harapan kita, Ustaz. Sehingga kita Yayasan Tabung Wakaf Umat ini boleh katakan kalau mereka tak lagi menginduk kita, inspirasinya kita tetap, Ustaz. Mudah-mudahan jariahnya ngalir terus, Ustaz. Amin. Dan kita berharap masyarakat juga dapat jariahnya, Ustaz. Apa harapan Ustaz Al-Nob sebagai ketua yayasan ke jamaah yang mensupport selama ini? Mungkin jamaah tidak tahu nih, dia transfer aja atau sekali dia transfer. Dia ingin mendengar suara hati kecil Ustaz Al-Nob yang selama ini tidak dapat didengar. Hari ini Ustaz mau suarakan itu ke mereka. Kita ingin sampaikan ke masyarakat, Ustaz, bahwa jamaah ketika dia support, dia tak pernah menguntungkan kita pribadi, Ustaz. Tak pernah untuk kita. Tapi jamaah itu sebenarnya dia sedang memberikan hartanya untuk dia sendiri. Maka kita berharap semua program Yayasan Tabung Wakaf Umat yang kita berusaha untuk balik pada umat, supportlah ini untuk mereka sendiri, Ustaz. Bukan untuk orang, tapi untuk mereka, Ustaz. Kalau mereka ada yang mau datang dari Jakarta, dari Kalimantan, dari Sulawesi, datang mau melihat, kemana pergi? Datang ke Pekanbaru, pertama kalau ingin ke kantor, kami bawa ke kantor Jalan Hang Tuah, Ustaz, Pekanbaru, Jalan Hang Tuah nomor 62 Pekanbaru. Atau kalau ingin datang lihat langsung, kita bawa ke Palas, Ustaz. Kita lihat ini yang sudah kita kerjakan, ini tempat anak belajar, lalu kita bawa ke rumah Nurul Quran, rumah Quran Nurul Azhar, Ustaz. Lalu kita bawa aset-aset kita yang lain, ini yang sudah kami buat. Ini penerima. Atau boleh jadi nanti melalui berbagai channel-channel kita atau melalui wisata religi dia datang, Ustaz. Wisata religi? Wisata religi. 1 bulan sekali? 1 bulan sekali, Ustaz. Pekan kedua. Sehingga 20 jam bersama UAS itu dalamnya ada include, pertama kita bagi beras, ada khutbah Jumat, sudah itu rapat yayasan, sudah itu kajian dengan para relawan. Kemudian kita, ini target ke depan, Ustaz, yang tadinya iktikaf kita ingin ke pesantren roadshow, menguatkan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian nanti ada peserta wisata religi dan kajian eksklusif wisata religi, Ustaz. Ada hal lain yang ingin Ustaz sampaikan terkait setahun Yayasan Tabung Wakaf Umat? Yang lain yang kita sampaikan adalah bahwa kalaulah bukan karena para donatur, kami tak siapa-siapa, Ustaz. Tak bisa apa-apa gitu. Motor yang tak bisa bergerak. Betul, karena nggak ada bensin. Betul, Ustaz. Maka kita mesti sinergi, kolaborasi. Para jamaah punya sumber daya untuk mensupport yang lain. Bensin tak bisa apa-apa karena tak ada motor. Betul. Motor juga tak berjalan kalau tak ada bensin. Betul, Ustaz. Kita saling memerlukan. Saling memerlukan. Insyaallah. Sehingga kita hebat pun kata kita, Ustaz, pandai pun kita buat program, cantik pun, apapun program kita ideal, tidak ada jamaah, kita nggak bisa apa-apa, Ustaz. Masya Allah. Maka kita sangat butuh. Kalau jamaah mau ikuti berita tentang Yayasan Tabung Wakaf Umat? Pertama, Ustaz, bisa mengikuti Facebook Yayasan Tabung Wakaf Umat. Yayasan Tabung Wakaf Umat, Facebook, Ustaz, Tabung Wakaf Umat. Yang kedua, di Instagram Tabung Wakaf Umat _official. Tabung Wakaf Umat _official. Yang ketiga, bisa di website tabungwakafumat.org. Tabungwakafumat.org. Kemudian di YouTube, Ustaz. YouTube Tabung Wakaf Umat Official. Ditambah nanti Instagram punya Ustaz dan berapa pengurus. Sehingga bisa diikuti setiap perkembangan Yayasan Tabung Wakaf Umat, Ustaz. Ada hal lain, Ustaz Al-Nob? Terakhir cuma ini, Ustaz. Kita berharap semua aset wakaf itu masyarakat ikut memonitori, ikut memantau, sehingga kita ini manusia yang saling mengontrol. Saling mengontrol. Di samping ada organ yayasan yang mengontrol, masyarakat juga ikut mengontrol Ya, kita. karena milik umat. Karena milik umat, Ustaz. Karena kita dari awal sudah ikrar yayasan ini adalah milik umat. Milik umat dan ummahat. Dan kita sudah ikrar kita tidak pernah akan mewariskan pada anak dan keluarga kita tak boleh menuntut apapun. Kita sudah ikrar semua, Ustaz. Maka kita berharap ini milik umat, dibesarkan oleh umat, umat ikut memantau dan balik nanti ke umat yang layak, yang punya kemampuan. Sesuai dengan kaidah syariat dan aturan umum yang bisa kita sepakati bersama, Ustaz. Insyaallah.
Itu cukup? Cukup Ustaz, karena kita ini Ustaz berharap masyarakat ini ketika mantau kita bab tanasuh, saling menasihati Ustaz. Karena tak seorang pun yang sempurna. Tak seorang pun dia selalu benar Ustaz. Selalu ada saja kurang dan salah yang perlu untuk dilengkapi oleh yang lain. Ini harapan kami Ustaz. Terima kasih banyak Ustadz Al-Nabdinar, Ustadz Hanafi, Ustadz Jamal, Ustadz Kurtubi, Ustadz Endar Muda, Ustadz Tatang Yudiansa, Ustadz Is. Sekali lagi saya ucapkan, kami semua mengucapkan selamat milad Yayasan Tabungan Keumat yang pertama. Tetap bersemangat, tetap program keumatan. Semoga mampu menjembatani umat yang sedang ingin beramal soleh tapi tidak tahu mau berbuat di mana, mau berbuat sama siapa. Yayasan Tabung Umat memfasilitasi. Berkah selalu, jamaah. Ikuti terus Yayasan Tabung Wakaf Umat Official. Ikuti terus berita-beritanya. Datang wisata religi. Mudah-mudahan bersahabat di dunia, bertetangga di surga. Amin. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.